Kita harus jujur pada diri kita sendiri bahwa standar kebersihan pengelolaan makanan di Indonesia masih menjadi masalah utama yang belum selesai sampai saat ini. Dan bukti paling nyata sekaligus paling menyakitkan ada pada program nasional kita sendiri, yaitu program makan bergizi gratis. Ketika sebuah program yang niatnya memberikan nutrisi bagi generasi masa depan, justru berakhir dengan ratusan anak dilarikan ke ruang gawat darurat setiap bulannya. Kita tahu ada celah fatal dalam sistem keamanan pangan kita. Tapi pertanyaannya, apakah ini cuma soal tangan atau bahan pangan yang kurang bersih? Ataukah kita sedang menghadapi ancaman mikrobiologi yang jauh lebih cerdik dari yang kita duga? Saya Dr. Cliff, dan di video ini kita akan membedah penyebab keracunan makanan di balik kotak makan mereka. Beberapa hari ini media dipenuhi dengan pemberitaan tentang keracunan makanan di sebuah sekolah di Indonesia. Suasana makan siang di beberapa sekolah ini seharusnya ceria, tapi mendadak berubah menjadi mencekam. Misalnya di Bengkulu Tengah, sejumlah siswa SMP Negeri 3 tumbang. Menu yang mereka konsumsi adalah ayam woku, tahu, dan tumis buncis. Gejalanya muncul sangat cepat, ada yang hanya 1 jam setelah makan, bahkan ada yang merasakan saat suapan pertama. Di waktu yang hampir bersamaan, kejadian serupa meledak di Kuburaya, Kalimantan Barat. 11 siswa SD Negeri 23 Desa Durian mengalami mual dan muntah hebat. Dinas Kesehatan setempat melaporkan pemandangan yang sangat memprihatinkan. Beberapa siswa bahkan belum sempat menghabiskan nasi di piring mereka. Tapi mereka sudah lebih dulu jatuh pingsan. Hasilnya, 6 anak harus dilarikan ke rumah sakit di Pontianak karena dehidrasi dan kekurangan cairan. Pemerintah sudah bergerak cepat. Sampel ayam goreng bawang putih dan ayam woku dari kedua lokasi tersebut kini sedang berada di laboratorium Balai POM untuk diuji. Namun, sebagai praktisi medis, rentetan kejadian ini memicu pertanyaan besar. Kenapa ada yang belum selesai makan tapi sudah langsung muntah? Investigasi dari Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan petunjuk yang sangat mengejutkan. Ini bukan sekedar masalah makanan basi. Ini adalah serangan mikroba. Laporan resmi investigasi mencatat angka yang luar biasa hanya dalam kurun waktu 9 bulan. Terjadi 70 kasus keracunan yang berdampak pada hampir 6.000 anak di seluruh Indonesia. Terbanyak ada di Pulau Jawa, disusul oleh Pulau Sumatera dan wilayah timur Indonesia. Pemerintah bahkan sampai mengambil langkah tegas dalam membentuk tim investigasi khusus yang tidak hanya melibatkan BPOM, tapi juga turun tangan bersama Kepolisian Republik Indonesia hingga Badan Intelijen Negara atau BIN. Lalu apa hasil temuan dari tim investigasi gabungan ini? Penyebab utamanya bukanlah sekedar masalah pengemasan. Laporan resmi menyebutkan temuan kontaminasi bakteri yang namanya sangat tidak asing di laboratorium, yaitu ditemukan Escherichia coli pada air minum dan tahu, Staphylococcus aureus pada tempe dan bakso, Salmonella pada olahan ayam dan telur, hingga Bacillus cereus yang mencemari menu mie. Temuan dari investigasi BGN ini membawa kita pada bab kedua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting dalam mikrobiologi klinik. Siapa sebenarnya dalang dibalik keracunan makanan ini? Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling fundamental dalam mikrobiologi klinik. Siapa sebenarnya dalang dibalik keracunan makanan ini? Dalam praktik medis, kita tidak melihat keracunan makanan sebagai satu mekanisme tunggal, tapi kita membaginya ke dalam 2 jalur patogenesis utama. Yang pertama adalah jalur infeksi di mana bakteri hidup masuk, bertahan dari asam lambung dan berkembang biak di usus kita. Sedangkan yang kedua adalah intoksikasi. Ini yang seringkali lebih mematikan. Kita menelan racun yang sudah diproduksi bakteri di dalam makanan jauh sebelum makanan itu menyentuh mulut kita. Dan tahukah Anda, kasus dengan gejala yang meledak sangat cepat selalu didominasi oleh intoksikasi. Tersangka utamanya adalah Staphylococcus aureus. Bakteri ini bukan barang langka di laboratorium. 1 dari 4 orang sehat membawa secara alami di rongga hidung dan kulit. Bencananya biasanya dimulai dari keteledoran kecil di dapur. Penjamah makanan tidak pakai masker, lalu bersin atau batuk atau sekedar berbicara di atas lauk pauk yang sudah matang, dan bakterinya jatuh lalu mulai memproduksi toksin. Fakta klinis yang paling mengerikan adalah toksin ini bersifat heat stable atau sangat kebal panas. Artinya jika Anda memanaskan ulang makanan itu sampai mendidih sekalipun, bakterinya mungkin mati, tapi racunnya tetap utuh. Inilah alasan medis kenapa pasien bisa muntah hebat dalam hitungan 1 hingga 6 jam. Tersangka kedua adalah spesialis di menu nasi kotak, yaitu Bacillus cereus. Bakteri ini memiliki kemampuan membentuk spora pelindung. Jika nasi yang sudah matang dibiarkan mendingin secara perlahan di suhu ruang, spora bakteri ini akan terbangun dari tidurnya. Sama seperti Staphylococcus,
Dia juga melepaskan racun emetik langsung ke dalam nasi. Begitu racun ini masuk lambung, efek muntahnya sangat agresif. Bicara soal racun, kita tidak bisa melupakan rajanya intoksikasi, yaitu Clostridium botulinum. Walaupun jarang terjadi di catering dan lebih sering pada makanan kaleng atau kemasan vakum, tapi bakteri ini memproduksi botulinum toksin, yaitu salah satu racun saraf paling mematikan di dunia biologi. Efeknya bukan lagi diare biasa, tapi kelumpuhan saraf yang bisa berujung pada gagal nafas. Ini membuktikan bahwa terkadang yang membunuh kita bukanlah bakterinya, melainkan racun yang ditinggalkannya. Jika Anda tertarik terhadap botulinum toksin, saya sudah membuat pembahasannya di video ini. Lalu, bagaimana dengan jalur infeksi? Di sini kita bertemu dengan namanya Salmonella. Normalnya bakteri ini cukup sensitif terhadap asam lambung, tapi ketika makanan tersebut digoreng atau mengandung lemak dan protein tinggi, kandungan tersebut akan meredam dan melindungi bakteri dari asam lambung. Akibatnya, bakteri ini berhasil lolos layaknya menunggangi kendaraan lapis baja masuk menembus usus. Sehingga bakteri ini memicu infeksi yang membutuhkan waktu sekitar 12 hingga 72 jam untuk menunjukkan gejala. Jika Anda tertarik juga dengan pembahasan Salmonella, saya sudah membuat pembahasannya dan bisa dilihat di video ini. Selain Salmonella, ada satu nama yang menjadi indikator paling absolut dari buruknya sanitasi dapur, yaitu Escherichia coli atau E. coli. Bakteri ini dasarnya adalah penghuni alami usus besar dan otomatis berada di feses atau tinja. Jadi, mari kita bicarakan fakta klinisnya yang pahit. Jika Escherichia coli sampai ditemukan pada air minum atau tahu seperti pada penemuan investigasi bagian tadi, itu artinya ada kontaminasi tinja yang secara langsung atau tidak langsung telah masuk ke dalam rantai makanan anak-anak kita. Selain bakteri, ancaman di meja makan juga datang dari virus. Berbeda dari bakteri, virus seperti norovirus atau hepatitis A tidak bisa berkembang biak di makanan. Makanan hanyalah kendaraan tumpangan mereka. Mereka menyebar dengan sangat efisien melalui rute fekal oral. Hanya butuh satu staf dapur yang terburu-buru dan tidak mencuci tangan pakai sabun setelah dari toilet untuk menyebarkan virus ini ke ratusan porsi makanan sekaligus. Ini adalah alasan utama kenapa outbreak virus selalu terjadi dalam skala yang sangat masif. Mungkin juga banyak yang berpikir, ini cuma terjadi di catering massal sekolah atau makanan kaki lima saja. Kalau saya makan di restoran berkelas, pasti aman. Secara mikrobiologi, patogen tidak bisa membaca harga makanan. Ambil contoh infeksi di restoran sushi mewah. Kita biasa mengenal bakteri yang bernama Vibrio. Bakteri ini hidup alami di laut dan sering mengintai sajian seafood mentah seperti ikan atau tiram. Begitu cold chain atau rantai pendinginnya putus sesaat di dapur restoran, atau ada kontaminasi silang antara talanan ikan mentah dengan makanan matang, infeksi yang dihasilkan bisa memicu diare dan dehidrasi yang sangat parah. Jadi, dari dapur catering sederhana sampai restoran sushi mewah berkelas, patogen ini tidak peduli. Mereka hanya butuh satu celah kelalaian dalam sistem keamanan pangan kita. Sekarang kita sudah tahu siapa pelakunya, namun pertanyaan klinis berikutnya jauh lebih penting. Bagaimana sebenarnya cara mereka menyerang tubuh anak-anak kita dari dalam? Dalam mikrobiologi, satu gejala yang sama seperti diare atau muntah bisa berasal dari mekanisme pramolekuler yang sangat berbeda. Dan memahami ini adalah kunci untuk membaca pola kejadian dalam program makan massal seperti MBG. Pada kasus seperti Staphylococcus aureus atau Bacillus cereus, yang kita telan bukan lagi bakterinya, melainkan toksin yang sudah mereka produksi di dalam makanan. Toksin ini bersifat preform toksin, begitu masuk lambung ia tidak perlu menginvasi jaringan. Ia langsung menstimulasi saraf vagus, yang kemudian mengaktifkan pusat muntah di medula oblongata, yaitu suatu bagian di otak kita. Hasilnya, muntah hebat yang muncul sangat cepat, biasanya dalam 1-5 jam setelah konsumsi. Dalam konteks MBG, ini sering terjadi pada makanan yang sudah dimasak, lalu terkontaminasi oleh penjamah makanan dan dibiarkan pada suhu ruang yang terlalu lama. Sekarang kita masuk ke mekanisme kedua, yaitu infeksi. Di sini bakteri masuk dalam keadaan hidup, di mana bakteri ini dapat bertahan dari asam lambung dan mulai menyerang di tingkat seluler. Contoh klasiknya adalah Salmonella enterica yang sering ditemukan pada daging ayam yang tidak matang sempurna. Di tingkat molekuler, bakteri ini menggunakan type 3 secretion system, di mana sebuah jarum suntik mikroskopis untuk menyuntikkan protein ke dalam sel epitel usus. Protein ini memaksa sel untuk menelan bakteri, sehingga memicu invasi dan akhirnya menyebabkan respon inflamasi yang sangat kuat. Itulah sebabnya gejala tidak langsung muncul. Bakteri ini membutuhkan waktu inkubasi sekitar 12 hingga 72 jam sebelum timbul diare, demam, dan nyeri perut. Lalu, bagaimana dengan E. coli? Sama seperti Salmonella, bakteri ini masuk hidup-hidup dari air atau makanan yang tercemar. Begitu mencapai usus, beberapa galur patogen dari E. coli akan menempel sangat kuat pada dinding epitel usus anak-anak.
Mereka kemudian dapat melepaskan enterotoksin yang membajak sistem pompa ion pada sel usus. Akibatnya, air dan elektrolit dari dalam tubuh justru tersedot keluar ke rongga usus. Inilah mekanisme molekuler yang menyebabkan anak-anak mengalami diare cair yang sangat masif dan berakhir pada dehidrasi berat yang sangat mengancam nyawa. Beberapa bakteri berada di antara dua mekanisme ini. Mereka masuk hidup-hidup ke dalam usus lalu memproduksi toksin di dalam tubuh kita. Contohnya adalah Clostridium perfringens yang kita juluki sebagai kuman Kettering. Bakteri ini berkembang pesat ketika makanan dibiarkan terlalu lama dalam kondisi hangat, sebuah fenomena yang kita kenal sebagai temperature abuse. Begitu masuk ke usus, bakteri ini akan sporulasi dan pada proses itulah mereka melepaskan enterotoksin. Racun ini merusak tight junction sel usus sehingga mengganggu keseimbangan cairan dan menyebabkan diare cair dalam jumlah besar. Sekarang kita masuk ke level paling berbahaya. Berbeda dengan bakteri, virus seperti norovirus tidak menghasilkan toksin. Mereka langsung menginfeksi sel epitel usus, mengambil alih mesin sel untuk bereplikasi, dan menghancurkan sel tersebut. Yang membuatnya berbahaya dalam skenario MBG adalah dosis infeksiusnya sangat kecil. Hanya 10 hingga 100 partikel virus sudah cukup untuk menyebabkan wabah besar. Jadi, satu gejala sederhana seperti muntah atau diare bisa berasal dari mekanisme yang sangat berbeda. Dari racun instan, invasi seluler, hingga gangguan saraf. Dan pada sistem makan massal seperti MBG, perbedaan mekanisme ini bukan sekadar teori. Ia menentukan di mana titik kegagalan terjadi. Apakah ketika pengolahan makanan di dapur, ketika distribusi, atau ketika penyimpanan. Pertanyaannya juga sekarang, di titik mana kita bisa memutus rantai ini sebelum anak-anak menjadi korban berikutnya? Lalu pertanyaan paling penting, bagaimana cara mencegah kejadian keracunan makanan? Terutama dalam skala besar seperti program nasional kita yaitu makan bergizi gratis. Untuk menjawab ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan logika sederhana. Kita harus kembali ke panduan dari dua otoritas kesehatan dunia, yaitu Centers for Disease Control and Prevention dan juga Food Safety and Inspection Service. Dan satu hal penting, pencegahan ini tidak hanya tanggung jawab dari dapur, tapi juga sistem distribusi dan konsumsi. Yang pertama, kita mulai dari sumber yang paling sering diabaikan, yaitu manusia itu sendiri. Menurut data dari Food Safety and Inspection Service, banyak outbreak terjadi bukan karena bahan makanan yang buruk, tapi karena penanganannya. Contoh paling klasik adalah Shigella. Bakteri ini menular melalui jalur fekal oral. Artinya, jika seseorang tidak mencuci tangan setelah dari toilet, lalu langsung menyentuh makanan, maka kontaminasi bisa terjadi secara langsung. Masalahnya, jumlah bakteri yang dibutuhkan untuk menyebabkan infeksi sangatlah kecil. Satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Yang lebih menarik, tidak semua sumber infeksi berasal dari orang yang sakit. Sekitar 20-30% orang sehat membawa Staphylococcus aureus di kulit dan rongga hidung mereka. Mereka tanpa gejala. Jika penjama makanan tidak memakai masker, itu batuk, bersin, atau bahkan berbicara dekat makanan, bakteri ini bisa masuk ke makanan, berkembang biak, dan memproduksi toksin. Dan disinilah masalah besar terjadi. Toksin dari Staphylococcus ini bersifat heat stable. Artinya, sekali toksin terbentuk, walaupun dipanaskan ulang pun tidak akan membuatnya menjadi aman kembali. Jadi bukan lagi soal bakteri hidup atau mati, tapi racun yang sudah terlanjur ada pada makanan. Masalah berikutnya adalah kontaminasi silang. Menggunakan talenan yang sama untuk ayam mentah dan makanan siap makan itu sama seperti membuka jalur cepat bagi bakteri seperti Salmonella dan Campylobacter jejuni untuk masuk ke dalam tubuh kita. Tanpa dimasak ulang, bakteri ini langsung masuk ke tubuh dan seringkali menyebabkan infeksi pada saluran cerna. Dan ini sering terjadi bahkan di dapur yang terlihat bersih sekalipun kontaminasi silang dapat mungkin terjadi. Sekarang, kita masuk ke faktor yang paling sering menjadi penyebab outbreak besar, yaitu waktu dan suhu. Dalam ilmu keamanan pangan, ada istilah yang sangat penting yaitu danger zone, di mana suhu antara 5-60 derajat Celcius. Di rentang ini, bakteri berkembang biak dengan sangat cepat. Beberapa bahkan memiliki kemampuan lebih berbahaya, seperti Clostridium perfringens yang dikenal sebagai kuman Kettering, atau Bacillus cereus, yang memiliki spora dan racunnya aktif kembali saat makanan mulai mendingin. Artinya, makanan yang awalnya aman bisa menjadi berbahaya hanya karena didiamkan terlalu lama di suhu ruangan. Dalam konteks program makan bergizi gratis di sekolah, fase paling kritis bukan saat memasak, tapi setelah makanan selesai dimasak, yaitu fase distribusi. Jika rantai waktu ini dibiarkan memanjang, dari dapur ke mobil pengantar lalu menunggu berjam-jam di laci meja kelas, kita sebenarnya sedang memberikan karpet merah bagi bakteri di fase danger zone untuk memproduksi racun secara masif. Makanan yang terlihat aman saat diletakkan di dalam kotak bisa berubah menjadi ancaman medis yang tepat saat bel istirahat berbunyi. Karena itu, edukasi di tingkat sekolah menjadi sangat penting. Ada 3 prinsip sederhana yang harus ditegakkan, yaitu yang pertama, aturan 2 jam. Makanan yang sudah disajikan harus dikonsumsi maksimal dalam 2 jam.
Jika suhu lingkungan panas, bahkan kurang dari 1 jam harus sudah selesai dikonsumsi. Yang kedua adalah jangan simpan makanan untuk nanti. Menyimpan makanan di laci meja kelas untuk dimakan sore hari, itu adalah kondisi ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Dan yang ketiga adalah percaya tanda dari makanan. Jika baunya berubah, rasanya asam atau teksturnya berlendir, jangan dikompromikan untuk dimakan. Lebih baik membuang satu porsi makanan daripada harus menghadapi risiko infeksi saluran cerna yang serius. Dan disinilah kita harus jujur. Keracunan makanan massal bukan sekedar masalah nasib. Ini adalah masalah sistem, masalah disiplin, dan seringkali masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Karena dalam banyak kasus, masalahnya bukan pada apa yang kita makan, tapi bagaimana makanan itu diperlakukan. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Cliff, spesialis mikrobiologi klinik. Sampai jumpa di video berikutnya.